Pagi persembahan RRI Manado. Oke, baik. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Dan ya, kembali kita berjumpa lagi ya pagi ini dalam Mutiara Pagi. Ya, dan pendengar serta pemirsa, seperti biasa Mutiara Pagi hari ini ya, kami akan kasih kesempatan untuk Anda bisa kembali bergabung ya bersama kami, baik melalui SMS, WhatsApp ataupun line telepon dan juga melalui kanal YouTube ya. Untuk line telepon di 082195835080. Ya, pagi ini kami sudah terhubung ya bersama dengan Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH, Magister Pendidikan Kristen ya. Oke, dan pagi ini kita akan merenungkan ya pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian 2 ayat 8 sampai 9 dengan topik indahnya pemberian Tuhan. Oke, dan pagi ini pendengar ya, untuk Mutiara Pagi ya, kita live melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, langsung saja saya menyapa. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Ya, belum terlambat ya Pak Pendeta. Selamat tahun baru Pak Pendeta. Selamat tahun baru. Baik. Oke. Apa kabar hari ini Pak Pendeta? Di Tuhan Yesus luar biasa dahsyat. Dahsyat. Oke, baik. Ya, silakan Pak Pendeta seperti biasa diawali dengan doa, kemudian perenungan firman Tuhan dan ditutup dengan doa juga. Ya, silakan Pak Pendeta. Baik. Terima kasih Bung Mike. Tuhan memberkati. Pendengar Radio Indonesia berkati Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Hanya oleh karena kamu dan sayangmu, kami bisa menikmati kehidupan hingga hari ini, di tahun 2026. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami rindu firman-Mu akan membekali kami, menolong kami dalam perjalanan ini, supaya kami melangkah hanya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, bukan karena kekuatan kami. Berkatilah rakyat Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara hamba-Mu yang bertugas hari ini, dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Bung Michael Cia diberkati bersama dengan kru lainnya dalam tanggung jawab di pagi hari ini. Kami minta supaya Tuhan juga memberkati semua pendengar dimanapun berada, termasuk mereka yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado dalam berkat. Kami rindu membaca dan melakukan firman-Mu dan setiap hari. Dalam nama firman kehidupan kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka dan pasal 2 ayat 8, ini ayatnya yang ke-9 saya baca. Selanjutnya Allah membuat taman di Eden, barat timur. Disitulah tempat manusia yang itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati, indahnya pemberian Tuhan. Darah sejak dunia diciptakan, manusia adalah makhluk yang paling mulia, diciptakan berbeda dari ciptaan lainnya. Kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia itu istimewa. Tuhan memberikan tidak hanya taman di Eden, tetapi menyuruh manusia untuk mengelola taman itu. Makanya kalau kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh Allah dalam penciptaan kepada manusia, termasuk Tuhan menyiapkan taman yang indah, taman yang luar biasa bagi manusia. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Makanya saudara, kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada manusia, berarti Tuhan juga mau supaya manusia dapat menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada manusia untuk dikerjakannya dengan baik. Ini merupakan satu kesempatan dalam kehidupan manusia
untuk dapat melakukan yang baik, benar, dan mulia bagi kemuliaan nama Tuhan. Di ayatnya yang ke-9 dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Semuanya sudah disediakan. Semuanya telah diatur oleh Tuhan supaya manusia dapat menikmati apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Namun kita tahu kisah selanjutnya, bagaimana ketika akhirnya manusia diusir dari Taman Eden karena dosa manusia. Saudara, kalau Tuhan memberikan hari ini kita kesempatan di tahun 2026 untuk bisa menikmati kasih karunia Tuhan, jagalah itu sebagai anugerah terindah dalam kehidupan kita. Sebab pemberian Tuhan yang ajaib ini sebagai tanda bukti kasih-Nya dalam hidup kita. Pemberian Tuhan yang indah ini adalah anugerah yang harus kita syukuri. Jangan pernah kita salah menggunakan kepercayaan atas pemberian Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita karunia dan talenta untuk berkarya, untuk beraktivitas, lakukan itu dengan baik. Kita sadar memang kita banyak kekurangan. Kita sadar bahwa kita tidak bisa melakukannya tanpa Tuhan. Dan karena itu kita perlu meminta pertolongan Tuhan. Supaya kita dapat mengerjakan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita dengan baik. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, karena kekuatan kita terbatas adanya, tetapi kekuatan dan kekuasaan Tuhan tanpa batas. Karena itu hari ini, kalau saudara dipilih oleh Tuhan dengan karunia dan talenta yang ada padamu, lakukanlah itu sebagai bagian yang terindah dalam hidup sebagai pemberian dan anugerah Tuhan. Kesempatan yang Tuhan beri lalu dalam kehidupan kita, jika kita mau mengerjakannya dengan setia. Memang akan ada penggoda buat kita. Iblis tidak senang menyaksikan dan melihat anak-anak Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dia akan menggoda kita supaya kita bisa jatuh. Tapi yakinlah, di saat kita meminta kepada Allah, Dia tidak akan membiarkan kita, tapi Dia akan menolong dan memelihara kehidupan kita. Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita di tahun ini. Lakukanlah semua tugas kita dengan selalu mengutamakan Tuhan, dan kita akan menyaksikan kebaikan dan keberkatan Tuhan berlaku dalam hidup ini. Tuhan menolong dan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Iya, baik. Terima kasih Pak Pendeta ya untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini melalui Kitab Kejadian 2 ayat 8 sampai 9 dengan tema indahnya pemberian Tuhan ya. Jadi perenungan firman Tuhan pagi ini juga sekaligus mengajak kita bagaimana kita untuk dapat menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dan firman Tuhan juga pagi ini mengajak kita untuk selalu tetap bersyukur atas apa yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini. Walaupun memang kalau dilihat dari kenyataan ya Pak Pendeta, banyak orang yang kadang kurang bersyukur, artinya apa yang sudah diberikan Tuhan masih belum puas. Bukan begitu Pak Pendeta ya? Iya. Oke. Baik Pak Pendeta, kita akan ajak pendengar serta pemirsa yang ingin berkomunikasi dengan Pak Pendeta pagi hari ini lewat perenungan firman Tuhan kita. Silakan di 0821 9583 5080 ya. Baik SMS, WhatsApp ataupun line telepon dan juga melalui kanal YouTube RRI Manado. Sekali lagi, perenungan firman Tuhan dari Kitab Kejadian 2 ayat 8 sampai 9 dengan tema indahnya pemberian Tuhan. Oke, baik Pak Pendeta, kalau dilihat dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini bagaimana kita menafsirkan perenungan ini tentang pemberian Tuhan kepada Adam di Taman Eden, Pak Pendeta? Iya, memang Bu Mike,
ketika Tuhan menyiapkan segala sesuatu dan pada akhirnya Tuhan harus menciptakan manusia. Memang Adam diciptakan dari debu tanah ini. Bahasa Ibraninya Adama, tanah, dan dihembuskan nafas kehidupan. Itu merupakan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan. Dan ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Adam untuk mengelola apa yang telah ada, ini juga bukan merupakan tugas yang biasa. Berarti Adam ini pilihan. Artinya manusia itu adalah pilihan yang diberikan oleh Tuhan. Coba orang lihat. Sekalipun umat Allah melakukan apa yang disebut dengan kesalahan, tetapi kan Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap mencintai umat. Karena memang Tuhan telah memilih dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Nah, inilah kelemahan manusia. Karena sadar bahwa Tuhan telah memilih dan sebagai anugerah dalam kehidupan, makanya kadang manusia salah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Dan tidak jarang bahwa manusia masih terus melakukan apa yang disebut dengan dosa. Terlalu baik, terlalu indah ya, kasih Tuhan, kadang manusia tidak menyadari Betul. salah menggunakan kepercayaan yang Tuhan. Padahal Tuhan solusi yang terbaik. Iya. Telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Oke. Gitu, Bung. Baik Pak Pendeta, kita ada penelpon pagi ini. Ya, langsung. Ya, oke. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi, Pak Pendeta. Selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf Pak, ya untuk radio monitor dikecilkan dulu Pak. Iya, karena agak feedback di sini. Iya, oke, baik. Ya, halo. Ya, halo. Ya, sekali lagi mohon maaf ya. Mohon maaf Bapak ya, untuk untuk radio monitor dikecilkan dulu Pak ya, biar nggak feedback di studio kami Pak. Boleh. Oke, baik. Ya, dengan siapa di mana ini Pak? Selamat pagi, Pak Pendeta. Selamat pagi, Mike. Iya. Dengan Pak Boy di Tomohon. Oh, Pak Boy di Tomohon. Oke, silakan Pak Boy. Terima kasih banyak firman-Nya dan selamat tahun baru. Iya, sama-sama. Selamat tahun baru. Untuk Pak Pendeta beserta keluarga dan Mike. Iya. Untuk itu sementara dulu. Shalom. Oke, baik. Terima kasih. Shalom ya Pak Boy di Tomohon. Oke, kalau masih ada kita kasih kesempatan lagi ya di line telepon yang sama 0821 9583 5080. Oke, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Iya. Pak Pendeta Alfred bersama Bung Michael. Selamat pagi Pak Raiko. Selamat. Iya, Pak Rudi ya di Leilan. Oke. Silakan Pak Rudi. Terima kasih atas firman yang baik. Kami keluarga menjalani kehidupan kita bagaimana kita menikmati kehidupan yang tinggi untuk kita jalani. Saya sebagai keluarga Suami memohon lapangan doa dari Pak Pendeta Alfred untuk kehidupan kami dan kehidupan di tahun yang berjalan ini. Ialah yang kami rencanakan, cita-citakan, pasti perlu jalan yang terbaik. Asalkan kami terus memohon lapangan doa dari Pak Pendeta supaya boleh tercapai, boleh terlaksana dengan segala baik. Karena campur tangan Tuhan kan. Iya. Tadi cuma itu. Pak Raiko. Ya. Iya. Topangan doa untuk keluarga apa Pak Raiko ya? Raintung Koyo. Raintung Koyo. Oke. Ya. Baik. Pendeta tolong bahkan. Iya.
Oke. Cuma itu Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Raiko alias Pak Rudi. Selamat pagi, shalom. Ya, shalom, selamat pagi Pak Rudi yang ada di Lelem atau Pak Raiko ya. Dalam keluarga Rain Tungkoyo, mohon topangan doanya. Oke, kita ke respon melalui kanal YouTube ini dari Razki Sastro. Shalom Pak, bagaimana tanggapannya tentang manusia-manusia yang serakah, yang berlebihan mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan, sehingga akibatnya menyebabkan bencana dan justru lebih merugikan banyak orang? Terima kasih. Wah, ini luar biasa Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Gimana tanggapannya? Jadi kalau kita melihat bicara soal manusia serakah ya, ini kan Tuhan suka kasih kepercayaan. Iya, betul. Dan kadang kita salah menggunakan kepercayaan. Jadi sebenarnya apa yang ditulis di kanal YouTube itu mengingatkan kita ya, jangan sampai kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi hilang ya, atas keserakahan manusia. Jangankan bicara soal eksploitasi alam, ini disebut serakah, Bung. Orang le kadang makan le kadang sampai serakah tuh. Dan kita tahu ada efeknya baik ya, akibat yang tidak. Apalagi alam, itu kan atas kepentingan manusia, tetapi merusak alam, tapi juga merusak manusia lain. Dan kita lihat bencana-bencana bisa terjadi. Jadi itu ada efek buruknya. Sama seperti ketika Tuhan menyuruh manusia ada di taman Eden untuk mengusahakan, jangan sentuh, raba, apalagi makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Tapi kan manusia suka coba-coba, dan akhirnya dari taman ini. Kesempatan yang Tuhan beri buat kita, jangan kita salah menggunakan, apalagi dengan keserakahan yang kita miliki. Itu tidak baik untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Sebenarnya tanda awas ya, bagi kita untuk berhati-hati kalau itu. Termasuk ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita, kita berpikir hanya untuk diri kita, padahal ya itu buat orang lain. Betul. Jadi jangan salah menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri sehingga tidak merugikan banyak orang ya. Karena itu akan berakibat merugikan diri kita sendiri. Terima kasih, Bung. Oke, baik. Demikian ya buat Razki Sastro ya untuk tanggapan dari Pak Pendeta. Ya, silakan untuk respon dari pendengar dan pemirsa di line SMS, WhatsApp dan juga line telepon ya, dan juga di kanal YouTube. Oke, kita masih bicara soal indahnya pemberian Tuhan ya. Pak Pendeta, ini sebenarnya bagaimana sih untuk bisa kita paham dan mengerti bahwa indahnya pemberian Tuhan? Artinya bagaimana kita untuk mensyukuri atas segala pemberian Tuhan? Karena dalam kenyataannya kehidupan kita seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi di awal, bahwa kita sebagai manusia kadang kurang merasa puas ya. Artinya kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Ya, Tuhan sudah kasih yang ini, maunya yang itu gitu. Pilih-pilih begitu. Tapi sebelum dijawab Pak Pendeta, kita ke line telepon lagi dulu. Ya, shalom, selamat pagi. Halo, shalom. Selamat pagi, Bung Cliff. Dengan pagi. Iya. Selamat pagi, Bung Michael. Iya, selamat pagi, Bung Cliff. Dr. Alfred. Oke. Terima kasih untuk firman-Nya. Ini tentang Taman Eden begitu kan? Iya. Indahnya pemberian Tuhan. Iya. Tapi faktanya ini kan, banyak yang suka itu nggak puas, maunya lebih. Ya, itu dia. Seperti yang saya katakan tadi. Iya, ketika Tuhan kasih lebih, ternyata dia nggak mampu, dia mau olah dan gitu. Akhirnya serakah lagi. Serakah, iya. Sama yang terjadi di mana-mana tuh, Bapak Pendeta. Iya. So, bagus, kedudukan bagus, jabatan, apapun semua itu fasilitas, tapi nggak puas. Akhirnya masuk dia sesali. Iya. Jadi mungkin tuh firman ini bagus digaung-gaungkan atau disampaikan, betul kan?
supaya mungkin orang yang belum tahu, belum pernah dengar akan langsung, aduh betul, kita syukuri apa yang Tuhan beri, apalagi orang sudah jabatan yang bagus, konferensi sia-siakan, akhirnya terimalah. Mungkin jadi cuman terima kasih saja Pak Pendeta karena sampaikan ini firman, dan semoga Tuhan tetap beri kekuatan Bapak Pendeta. Amin. Cuma mungkin itu saja Bapak Pendeta. Iya. Dan info Iya. sedikit di sini hujan dari jam 4. Oh, oke. Baik. Hujan dari jam Iya. 10. Berarti tetap kita Iya. jaga tetap waspada. Itu saja Bung Mai, Oke, Bapak baik. Pendeta, terima kasih dan selamat pagi. Iya. Terima kasih Bung Cliff yang ada di Motoling ya. Baik, Pak Pendeta, mungkin sebelum kita jawab, kita akan break dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali ya untuk sesi terakhir. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Hoax tuh. Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek dulu biar gak gocek di rri.co.id. Oke, baik. Kita kembali lagi ya, pendengar. Untuk Mutiara Pagi hari ini kita masuk di sesi terakhir. Ya, Pak Pendeta. Halo. Ya, Ya. oke. Baik, Pak Pendeta. Ya, silakan mungkin dengan pertanyaan tadi ya dari Bung Cliff di Motoling. Ya, silakan. Ini soal pemberian ini ya, setelah diberikan Tuhan akhirnya tidak mampu untuk diolah. Bagaimana ini Pak Pendeta? Ya. Oke. Waktu Tuhan belum memberikan, ya, kita merindukan untuk meminta. Atau ketika Tuhan memberi, kita merasa bahwa itu terlalu kecil. Masih kurang begitu. Akhirnya Tuhan memberikan lebih. Sehingga pada waktu Tuhan memberikan lebih, justru kita tidak mampu mengelola. Atau justru kita salah mengelola. Nah, ini persoalannya. Nah, iya. Kalau Tuhan telah memberikan dan kita salah mengelola, ini bisa berakibat fatal buat diri kita. Dan memang begitulah manusia ya. Kadang manusia tidak pernah puas dengan apa yang diterima. Ketika Tuhan memberikan dia sedikit, dia berusaha, kalau bisa Tuhan memberikan banyak. Dan ketika diberikan banyak justru salah dia mengelola pemberian Tuhan. Akibatnya, ya, karena salah mengelola pemberian Tuhan, kita bisa jatuh dalam dosa. Iya. Dan kita bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi orang mungkin bisa akan mengatakan begini, Bung Mai, ya kalau boleh balik ulang dari awal. Itu sama dengan contoh begini. Ketika dapat pekerjaan, ya, dengan gaji 1 bulan 1 juta, perhatikan kalau kita mesti kasih untuk Tuhan 10%-nya 100.000 ya, Bung. 100.000 ya. Tapi setelah gaji 10 juta, aduh, pikir-pikir, aduh, 10 juta ini. Bakira mau bakasi. Apalagi kalau gaji 20 juta, 30 juta, wah, ini
akan membuat kita mungkin lebih jauh ya daripada Tuhan dan melupakan pemberian dan anugerah Tuhan. Jadi kenapa Tuhan memberikan kita supaya sama seperti doa Bapa kami loh, Bung. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup lebih baik ya, tidak lebih, tidak kurang bagi kita manusia. Dan kalau sekarang kita lihat Bung Mike sehat ya, telah pulih dari pernah mengalami apa yang disebut dengan sakit, yaitu adalah kesehatan dan kekuatan itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Dan kita jadi itu dulu Bung Mike, yang paling penting ya kalau Tuhan kasih terima dulu ya. Jangan betul. punya nak mampu apalagi salah backing ya. Nah, itu. Oke. Tapi Pak Pendeta, sebenarnya bagaimana sih supaya orang-orang artinya kita bisa paham bagaimana untuk bersyukur sebenarnya ini, mensyukuri segala pemberian Tuhan. Ini paling penting Bung Mike ya. Selalu pendeta ada khotbah 1 menit yang selalu Pak Pendeta bagikan ya. Nah, ini bersyukur ini menjadi dasar kehidupan gitu. Apa perlu bersyukur? Nah, Tuhan dah kasih napas saja itu sudah lebih dari cukup. Ya. Lalu kita bilang di mana-mana Bung Mike, ya, lebih baik orang masih bernafas dan kita mampu berusaha untuk memperoleh berkat daripada ada banyak harta, Marta tinggal bilang sudah jadi mayat gitu. Orang bilang begini, aduh banyak sekali DP doi, dia pe harta mar, ada DP mar so mati. Gitu. Nikmati. Betul. Lebih baik biar orang bilang secukupnya, tapi kita masih bisa menikmati kehidupan. Kita bisa mencari ya apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita. Begitu. Oke. Baik, ini ada dari Rizky Sastro lagi nih ya melalui kanal YouTube. Seandainya waktu di Taman Eden si Hawa tahu bersyukur dan menghargai banyak ciptaan Tuhan yang lain dan tidak mengambil buah terlarang, mungkin kita manusia tidak jatuh dalam dosa. Ini banyak yang bertanya-tanya soal ini ya Pak Pendeta. Seandainya si Hawa tidak mungkin menyentuh buah yang terlarang, ini mungkin lain lagi ceritanya. Gimana ini Pak Pendeta? Iya. Jadi sebenarnya ini bukan soal saling menyalahkan ya. Karena pada akhirnya ketika kita membaca ketika manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3 ya. Itu sangat jelas ya buat kita untuk menarik sebuah kesimpulan. Kita perlu melihat itu. Ya. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, ada saling menuduh di situ. Waktu Tuhan tanya kepada Adam, kan waktu itu Adam bersembunyi kan. Adam di manakah engkau? Aku bersembunyi Tuhan karena aku telanjang. Tuhan babale tanya, apakah engkau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk? Nah di sini saling menyalahkan. Pertama Adam bilang ini perempuan yang Tuhan tempatkan, dialah yang jadi penyebab. Tapi perempuan lebih bilang, bukan kita Tuhan, ular. Inilah kesalahan orang, itu sama yang kita kasih contoh kecil, Mike. Kalau dalam sebuah kepanitiaan, coba perhatikan baik-baik. Kalau hasilnya bagus, ya, atau berhasil kegiatannya, ya, kadang ada orang yang mulai bilang begini, ya kalau enggak kita. Ya. Pertama, tapi yang kedua coba kalau itu gagal, ya, orang akan bilang ini kok gara-gara dia ini, coba dia terlambat waktu itu, bukan kita, tamang satu, ya. Jadi dosa akan membuat kita bisa saling menuduh dan saling menyalahkan. Iya, betul. Jadi ini bukan persoalannya ya Hawa tidak bersyukur, sebenarnya Tuhan telah memberikan kesempatan yang sama. Kan sebelum Hawa itu hadir, Tuhan sudah bilang lebih dulu Pak Adam, ya, jangan sentuh apalagi makan buah itu. Dan iblis memang tidak suka, makanya memang iblis cari
kesempatan yang goda kepada Adam, dia goda kepada Hawa. Makanya dia bilang gini, pendeta, ini gara-gara perempuan sampai orang ini jatuh dalam dosa. Bilang, woi, jangan salah kita memprediksi atau menyalahkan. Masalahnya pendetanya tidak ada Adam nafsu, yang ada adalah Hawa nafsu. Ya. Ada nafsu. Tapi saya mau bilang, ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bukan berarti kasih dan karunia Tuhan itu berhenti. Memang ada konsekuensi, Bung Mai. Ya. Ketika dosa itu dilakukan oleh manusia, mereka harus diusir dari Taman Eden. Iya, tapi betul. Tuhan membiarkan manusia. Ya. Dari awal ketika Tuhan telah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah, dan manusia salah menggunakan kesempatan itu, dia harus keluar. Ya. Ada konsekuensinya dari dosa, yaitu penghukuman. Tetapi kasih karunia Tuhan itu tak berlaku. Contohnya, ketika Tuhan melihat Nuh, ya, dan manusia berbuat dosa akhirnya dihukum, tapi Nuh dan keluarga diselamatkan. Bahkan sampai kepada Abraham, ya, ketika dia mau mengorbankan anaknya, Tuhan berjanji kepadanya untuk memberkati. Jadi, ya, dosa yang dilakukan oleh manusia tidak membuat Allah untuk berhenti mengasihi. Betul. Oke, nah, bersyukur ya, baik apa yang Tuhan berikan. Iya. Nah, Pak Pendeta, dari apa yang Pak Pendeta jelaskan tadi, bagaimana supaya kita dapat menghindari kesalahan yang sama, Pak Pendeta? Ini menarik sekali ini, Bung Mike, ya. Kita jangan jatuh di lubang yang sama ya, Bung Mike. Itu maksudnya. Ya, kadang manusia yang lupa mengendalikan diri, ini yang sulit, Bung. Saya kasih contoh praktis begini. Ketika kita sakit, misalnya kita minum terlalu banyak, minum minuman keras. Waktu kita sakit, orang sudah janji, Tuhan, kita kalau itu sudah tidak mau minum. Setelah kita sehat, akhirnya minum lagi. Jadi jatuh di lubang. Memang dosa itu terlalu indah, Bung Mike. Ya. Terlalu nikmat. Ya. Kadang manusia suka. Ya, dalam pikiran manusia asito, kalau orang datang minta ampun ke Tuhan, tetap pengampunan Tuhan akan beri. Nah, inilah kadang manusia salah menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk bisa jatuh lagi dalam dosa yang sama, atau jatuh lagi pada kesalahannya. Sebenarnya Bung Mike sementara mengingatkan kita semua, ya, kalau jatuh satu kali di situ, kong bangun dan berubah. Gitu. Tapi iblisnya tidak suka. Orang kadang bilang, wah ini kok iblis kesalahan. Karena dia tidak suka pada orang sampai orang dia goda untuk melakukan hal yang sama. Nah, DP contoh juga begini dong. Orang so tahu kalau misalnya makan kalebe, ya, tidak baik untuk kesehatan. Dan pada waktu itu ada makanan yang sedap. Berarti yang harus orang lakukan apa? Mengendalikan diri. Ya. Tergoda untuk makan lebih ya. Kan ini gergantang ini saja bendung toh. Enak dimasak. Akhirnya kita kembali lagi untuk melakukan konsekuensi ya. Ya. Dan sakit lagi. Sakit lagi. Oke. Baik, Pak Pendeta, semakin menarik untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini, tapi sayang sekali waktu juga yang membatasi kebersamaan kita pagi ini. Pak Pendeta, mungkin sebelum ditutup dengan doa, sebagai kesimpulan, apa pesan yang bisa disimpulkan dalam perenungan kita untuk pagi hari ini? Silakan Pak Pendeta, kemudian ditutup dengan doa. Baik, yang pertama, baik, kita harus menghargai pemberian Tuhan. Yang kedua adalah kesempatan yang Tuhan beri buat kita di tahun 2006 adalah kesempatan bagi kita untuk merubah mungkin kesalahan dan kekurangan kita yang pernah kita lakukan di tahun yang lalu. Dan yang terakhir, jadilah berkat selama kita masih hidup. Karena itu anugerah pemberian Tuhan dalam kehidupan sesuai dengan karunia dan Mike biar pakai masker atau pakai topi, pakai jenggot. Tetap kalau para orang akan tahu, ini Mike ini dari suara orang sudah mengenal kita.
Artinya setiap kebaikan yang telah kita lakukan orang sudah tahu. Iya, betul. Jangan berhenti untuk terus berbuat baik, melakukan apa yang Tuhan mau, ya, sampai Tuhan datang kembali untuk menjemput kita. Dan kalaupun ya kita telah pergi, ya berarti yang kita harapkan adalah sorga menjadi bagian kehidupan kita. Ya, tujuan akhir kita, karena kita tidak akan selamanya di dunia. Ya. Karena kehidupan yang kekal bersama Tuhan itu menjadi tujuan utama kita. Apa gunanya di segala sesuatu lantas kita tidak mendapatkan bagian dalam kemuliaan dan kerajaan surga. Itu pendengar, kita kepala, dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih bersama Bung Mike, kami sama-sama memahami firman-Mu. Tolonglah dia dan berkatilah kehidupannya menjadi berkat bagi berkati teman-temanku lainnya yang bertugas hari ini. Pro 2 dan Pro 4 ada dalam keberkatan Tuhan. Memberkati juga pimpinan yang kami miliki sekalipun kami baru kehilangan pimpinan kami sebagai kepala LPP RRI Manado. Tapi kami percaya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga dan terus memberkati mereka untuk tetap kuat dalam menjalani hari-hari. Diberkatilah kiranya semua pendengar dimanapun berada, baik yang mendengar lewat radio dan menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat. Kami berdoa Tuhan terus memberkati mereka yang sudah terhubung dengan kami, Pak Boy dan anak Ruli di tubuh, Bapak Royko dan Pak Rudi yang berdoa untuk keluarga Raiko, ya. Keluarga Raiko Koyo diberkati itu dan memberkati Bu Klip yang ada di Poli dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Memberkati semua pendengar dimanapun, Pak Yunus, Ibu Mona, Bu Welmin Tamangendar, Ibu Gong, bahkan juga Ibu Poluan, ya, Omak Meiti yang ada di Tondano dalam kemurahan dan kebaikan. Dan siapapun yang mendengar dan menyaksikan kiranya ada dalam berkat Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kiranya ada juga dalam berkat dan anugerah. Bagi saudara-saudara kami yang ditimpa bencana, Tuhan yang meneguhkan iman mereka dan menguatkan. Kami akan melanjutkan tugas kami diberkati oleh Tuhan agar kami mampu mengerjakannya. Ini doa kami yang kami bawa kepadamu dengan segala kerendahan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Baik, Pak Pendeta, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Terima kasih juga untuk respon dari pendengar ya, yang sudah berpartisipasi dalam Mutiara Pagi hari ini. Semoga boleh menjadi saluran berkat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini. Saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih, selamat pagi, shalom, dan sampai jumpa. Tuhan berkati. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.